Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita akan belajar tentang analisis vektor. Kemarin sudah belajar tentang vektor menggunakan metode grafis. Sekarang menggunakan perhitungan. Di sini analisis vektor. Tapi sebelum masuk ke analisis vektornya, kita belajar dulu ini yang namanya ada kuadran 1. Di sini kuadran 2, 3 dan 4. Kuadran 1 itu dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran 2 90 sampai 180 derajat. Kuadran 3 dari 180 sampai 270 derajat. Sedangkan kuadran 4 dari 270 sampai 360 derajat. Jadi kembali lagi ke 0. Oke. Untuk kuadran 1 nilai sin, cos, dan tangen semuanya positif. Sedangkan di kuadran 2 yang positif hanya sinnya saja. Sedangkan di kuadran 3 yang positif adalah tangen. Di kuadran 4 yang positif adalah cosnya. Oke. Sudut istimewa itu yang ini 0 derajat, 30, 45, 60, 90. Sedangkan lebih dari 90 nanti bisa dihitung dengan rumus ini juga, tapi menggunakan rumus ini nih. 180 dikurangi theta. Tetanya sudut yang diketahui. Oke, ini untuk kuadran 2. Sedangkan di kuadran 3 dibalik, theta dikurangi 180 derajat. Sedangkan di kuadran 4 itu 360 dikurangi theta. Misalkan tetanya adalah 300 derajat. Yang ditanya sin theta, cos theta, dan tangen theta. 300 derajat itu adanya di kuadran berapa? Misalkan di kuadran 1 kan 0 sampai 90. Sedangkan ini 300. Berarti letaknya lebih dari 270. Berarti adanya di kuadran 4. Berarti kita menggunakan rumus kuadran 4. Di sini sin 300 derajat sama dengan akan rumus kuadran 4 360 dikurangi theta. Berarti sin 360 dikurangi tetanya adalah 300 sama dengan sin 60. Jadi sin 300 nilainya sama dengan sin 60. Kita lihat sin 60 berarti setengah akar 3. Setelah itu kita lihat di kuadran 4 sin nilainya apa? Negatif. Maka hasilnya adalah min setengah akar 3. Oke. Sekarang kita lihat di sini cos theta atau cos 300 sama seperti tadi, di cos 360 dikurangi 300. Jadi cos 300 nilainya sama dengan cos 60. Kita lihat cos 60 yaitu setengah. Kita lihat di sini cos nilainya apa? Positif, berarti sama. Oke. Yang terakhir tangannya. Berarti tangan 360 dikurangi 300 sama dengan tangan 60. Kita lihat tangan 60 yaitu akar 3. Kita lihat di sini akar 3 nilainya untuk tangan positif apa negatif? Negatif. Maka hasilnya ini. Kalau ini sudah mengerti, insya Allah selanjutnya akan mengerti. Tapi kalau ini belum mengerti, ke bawahnya akan sulit. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Sekarang kita masuk ke analisis vektornya. Di sini ada berdasarkan sumbu x dan sumbu y. Sumbu x fx sama dengan f cos theta. Sedangkan fy itu f sin theta. Oke. R-nya resultan, di sini dicarinya dengan akar dari fx dikuadratkan ditambah fy dikuadratkan. Sedangkan tangen theta ini untuk mencari arahnya. Fy dibagi fx. Oke. Contohnya misalkan di sini ada 3 buah vektor. Kalau kemarin-kemarin
hanya dua buah vektor yang dijumlahkan atau dikurangkan, sekarang lebih dari 2, maka menggunakan rumus ini. Di sini diketahui F1 10, F2-nya 10, F3 juga 10. Sudut yang terbentuk ini. Oke. Caranya, ini yang ditanya adalah resultan dan arah vektornya. Arah resultannya. Oke. Yang pertama, ini kita harus tahu sudutnya dulu. Berarti di sini ada F-nya ada 3, maka theta-nya juga ada 3. Berarti kita harus mencari theta 1, theta 2, dan theta 3. Dimulai dari 0 derajat. 0 derajat itu di sini kan? Di sini 0 derajat. Di sini 90 derajat. Di sini 180, di sini 270, dan seterusnya. Untuk mencari theta 1 berarti dari 0 derajat sampai F1. Karena 0 derajat di sini, F1 juga di sini, berarti sudutnya yang pertama adalah 0 derajat. Karena membentuk sudut. Oke, yang kedua, untuk mencari theta 2 berarti dari 0 derajat sampai F2. Di sini kebetulan ada 30. Sedangkan theta 3 dari 0 derajat sampai F3. Berarti dari sini sampai atas. Oke, berarti sampai ujung sini aja 180 ya. Sampai sini 180. Di sini udah ada 30. Berarti tinggal 180 dikurangin 30. Hasilnya adalah 150 derajat. Yang pertama kita cari terhadap sumbu X dulu. Berarti Fx1. Berarti F1 cos theta 1. F1 diketahui berapa? 10. Cos theta 1 adalah 0. Cos 0 derajat yang Ibu sudah berikan di sini. Cos 0 derajat yaitu adalah 1. Berarti kita masukkan di sini 1. Berarti 10 kali 1 10 Newton, karena satuannya Newton. Sekarang Fx2 berarti F2 cos theta 2. F2 nya juga 10. Theta 2 nya tadi kita tahu 30 derajat. Berarti 10 dikali cos 30. Kalau sudah hafal enak. Di sini cos 30 adalah setengah akar 3. Di sini tadi dapat cos 30 adalah setengah akar 3. Berarti tinggal 10 kali setengah. 10 bagi 2 hasilnya 5 akar 3 Newton. Lalu Fx3 berarti F3 cos theta 3. F3 nya 10. Theta 3 nya di sini kebetulan 150 derajat. 150 itu adanya di sini di kuadran 2. Di sini ya. Di kuadran 2 tadi rumusnya adalah 180 dikurangi theta. Berarti 10 cos 180 dikurangi tetanya 150. Di sini berarti 10 cos 180 dikurangi 150 adalah 30. Jadi cos 150 nilainya sama dengan cos 30. Cos 30 yaitu setengah akar 3. Cuma kita lihat di kuadran 2 nilai cos positif atau negatif. Di sini kuadran 2 berarti cosnya nilainya adalah negatif. Di sini
nilainya ada minus. Hasilnya adalah min 5 akar 3 Newton. Sini ya. Sigma fx sama dengan berarti fx1 ditambah fx2 tambah fx3. fx1 tadi nilainya adalah 10, fx2 5 akar 3, fx3 min 5 akar 3. Ini plus, ini min, bis coret, tinggal 10 Newton. Itu sumbu X. Sekarang kita cari sumbu Y. Sini FY 1. Berarti F1 sin theta 1. 10 sin 0 derajat. Kita tahu sin 0 adalah 0. Hasilnya 0. Lalu FY2. F2 sin theta 2 di 10 sin 30. Sin 30 kita tahu setengah, hasilnya adalah 5. Sedangkan FY3 F3 sin theta 3 berarti 10 sin 150. Sama ini ya. Berarti 10 sin 180 dikurang 150 sama dengan 10 sin 30. Oke. Lalu di sini berarti 10 sin 30 adalah setengah. Di kuadran 2 nilai sin adalah positif. Berarti di sini tetap 5 Newton. Ini ya, kita jumlahkan sigma FY berarti FY1 tambah FY2 tambah FY3. FY1 tadi nilainya adalah 0, FY2 5, FY3 5. Hasilnya adalah 10 Newton. Kalau sudah didapatkan sigma fx dan fy, berarti kita bisa mencari r. R itu akar dari fx kuadrat tambah fy kuadrat. Berarti 10 kuadrat tambah 10 kuadrat. Sini 100 tambah 100 dengan akar 200. Nah, kalau mau disederhanakan boleh, atau sampai akar 200 saja juga boleh. Ini misalkan 2 dikali 100, berarti akarnya 100 adalah 10, akar 2 nya tetap seperti ini. Lalu untuk mencari arahnya, tangen theta berarti FY dibagi fx. Ini kebetulan 10 dibagi 10 sama dengan 1. Tangen theta nilainya 1. Sementara yang ditanya bukan tangen theta, tapi yang ditanya adalah tetanya. Maka di sini theta sama dengan arkes tangen dari 1. Artinya kita harus mencari tangen berapa yang hasilnya adalah 1. Kita lihat ke atas. Di sini tangan berapa yang hasilnya adalah 1? Di sini ada ya, 1, yaitu 45 derajat. Maka di sini arahnya, nanti arah resultannya, tetanya adalah arkes tangan dari 1, hasilnya 45 derajat. Jadi tetanya ini. Sampai sini, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan.